Antisipasi COVID-19, aksi cepat tanggap. Pusat perbelanjaan dan fasilitas umum Kota Palu masih ramai dikunjungi warga di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, disiarkan langsung dari Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Anda menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini untuk edisi Minggu 22 Maret 2020. Ya, selain dua topik utama yang baru saja Anda simak, kami masih memiliki serangkaian informasi menarik lainnya. Bersama saya Iskandar Zulkarnain. Dan saya Lunggi Giarinsa, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Ya, saudara, kita ikuti informasi pertama dalam segmen aktualita berikut ini. Ya, saudara, di segmen aktualita yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis, Wali Kota Palu Hidayat akan segera melakukan penggeseran anggaran. Hal ini sebagai langkah untuk memenuhi peralatan penunjang yang saat ini masih minim di rumah sakit rujukan di Kota Palu. Pemerintah Kota Palu terus melakukan pencegahan terkait penyebaran COVID-19 di wilayah ini. Guna mengantisipasi penyebaran virus tersebut, rencananya pemerintah Kota Palu akan share anggaran untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis di Rumah Sakit Anutapura yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Palu. Sesuai laporan pihak rumah sakit, terdapat beberapa peralatan yang digunakan oleh petugas untuk menangani COVID-19 ini masih minim, seperti alat pelindungan diri serta peralatan medis lainnya. Wali Kota Palu Hidayat mengatakan pihaknya akan menunda program yang tidak terlalu penting, sehingga dananya itu akan digunakan untuk biaya peralatan medis yang minim tersebut. Apapun kita geser akan untuk mengatasi persoalan. Alhamdulillah. Kan gitu. Apapun kita geser akan. Masih bisa dalam keadaan begini, darurat harus bisa digeser akan untuk mengatasi persoalan. Dan lepas itu butuh. Ya. Apa dibutuhkan? Oke, kita geser akan. Dirinya juga menyebut untuk jumlah dan peralatan yang akan ditambah itu belum diketahui pasti karena masih dalam proses perhitungan oleh dinas terkait dan rumah sakit. Hingga saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah belum terdapat warga yang terjangkit COVID-19. Meskipun begitu, pemerintah tetap gencar mengantisipasi penyebarannya dengan cara memeriksa suhu tubuh warga yang baru saja mengunjungi daerah yang terpapar. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, saudara, guna mengatasi penyebaran kasus COVID-19 di wilayah Sulawesi Tengah, Lembaga Kemanusiaan Global Aksi Cepat Tanggap melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat rumah ibadah di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu sore kemarin. Pencegahan COVID-19 terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengantisipasi penyebarannya di wilayah ini. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Lembaga Global Aksi Cepat Tanggap yang melakukan penyemprotan di sejumlah tempat ibadah di Kota Palu. Penyemprotan oleh ACT ini pertama kali dilakukan di masjid yang ada di Kelurahan Tanamodindi dan dilanjutkan di salah satu gereja yang berlokasi di Kelurahan Lolo Utara. Sesuai pantauan tim liputan TVRI, terlihat seluruh sudut ruangan tempat ibadah tak luput dari semprotan cairan desinfektan. Bahkan petugas yang melakukan penyemprotan tersebut dilengkapi dengan alat pelindung diri sesuai standar, seperti kacamata, masker, sepatu, sarung tangan, dan tangki penyemprot otomatis. Menurut penanggung jawab program ACT Sulawesi Tengah Mustafa, penyemprotan desinfektan ini salah satu mitigasi yang tepat agar penyebaran virus mematikan itu nantinya tidak menyebar lebih luas di tengah masyarakat. Hari ini kita melakukan penyemprotan desinfektan di salah satu masjid yang ada di Sulawesi Tengah di Kota Palu. Dan insya Allah sebentar jam 3 kita melakukan penyemprotan desinfektan di gereja GKKA Jalan Patimura. Dan insya Allah besok 3 rumah ibadah. Berarti fokus ke depan masih rumah ibadah? Iya, selain rumah ibadah kita juga melakukan penyemprotan di huntara-huntara. Rencananya penyemprotan desinfektan di rumah-rumah ibadah di wilayah ini masih akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Bahkan pihak ACT juga telah menjadwalkan penyemprotan ini tidak hanya menyasar rumah ibadah, namun juga berlanjut ke lokasi hunian sementara korban bencana Sulawesi Tengah. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.
warga untuk mengurangi kegiatan di luar rumah untuk mencegah kemungkinan penularan COVID-19. Namun pusat keramaian di Kota Palu masih tetap ramai dikunjungi warga pada Sabtu malam. Keramaian itu terpantau di hutan kota Kaombona, Kecamatan Mantiklore. Warga tetap nongkrong di tempat yang terkenal sebagai pusat jajanan di Kota Palu, Sulawesi Tengah ini. Bahkan kawasan yang memiliki berbagai macam fasilitas olahraga ini tetap dipenuhi warga yang ingin beraktivitas seperti biasanya dengan melaksanakan olahraga di malam hari. Selain itu, tak sedikit pula orang tua maupun anak-anak berjalan sekedar melihat aneka wahana mainan anak yang baru saja dibuka di kawasan tersebut. Sesuai pantauan tim liputan TVRI, tidak ada satupun warga yang terlihat menggunakan antiseptik seperti masker untuk mengantisipasi penularan COVID-19 yang belakangan ini telah merebah di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah telah mengimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menjaga jarak antar sesama. Namun imbauan itu hingga kini belum juga diindahkan oleh masyarakat. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, saudara, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Palu, seluruh pengajian rutin Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Sulawesi Tengah diliburkan. Libur sementara pengajian yang melibatkan jamaah terbesar di Sulawesi Tengah ini guna mengikuti protokol atau himbauan dan seruan dari pemerintah yang sah atau resmi, yaitu untuk menghindari keramaian di tengah merebaknya wabah atau kasus COVID-19. Pengajian rutin setiap 3-4 kali dalam seminggu yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun oleh pihak Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII di seluruh tanah air harus diliburkan akibat mewabahnya pandemi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Di Sulawesi Tengah sendiri belum satupun orang maupun pasien dinyatakan positif corona, namun pihak LDII Sulawesi Tengah terus mengacu kepada protokoler pemerintah yang sah agar waspada terhadap berbagai pertemuan yang melibatkan lebih dari satu orang, termasuk pengajian. LDII sebagai salah satu ormas Islam terbesar tentu harus menyikapi dengan serius masalah virus pandemik yang dianggap cukup berbahaya tersebut. Menyikapi hal itu tidak hanya menghentikan sementara pengajian yang ada, tetapi juga mengimbau seluruh jemaah bila sempat mengunjungi daerah yang sudah terpapar COVID-19 kiranya dimohon untuk mengisolasi diri di rumah. Hal ini pun disampaikan ke seluruh jamaah LDII yang ada di seluruh tanah air termasuk di wilayah Sulawesi Tengah. Ditambah lagi secara khusus dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia mengeluarkan surat edaran bahwa dalam rangka menyikapi wabah virus corona ini, sebagaimana biasanya Lembaga Dakwah Islam Indonesia di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah kegiatannya rutin karena sudah terprogram, tapi dalam rangka menyikapi himbauan pemerintah, semua kegiatan itu ditunda sampai menunggu pemerintah kapan memberikan kelonggaran pada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, LDII berupaya melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh masjid dan menyediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan dari setiap jamaah yang datang untuk beribadah. Tiro Lembah, TVRI Sulawesi Tengah. Ya, sementara itu saudara, ibadah di hari Minggu bagi umat Kristiani di Kota Palu pagi ini terpantau masih berlangsung seperti biasanya. Hanya saja setiap jemaat mengikuti misa diwajibkan cuci tangan dan menjaga jarak antar individu guna mewaspadai dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 dilaporkan mulai menyebar ke sejumlah daerah di Indonesia. Namun saat ini di Kota Palu berdasarkan informasi terbaru, belum satupun orang maupun pasien dinyatakan positif COVID-19. Kendati sudah diimbau untuk menjalankan social distancing, sejumlah gereja masih melaksanakan ibadah minggu sebagaimana biasa. Berdasarkan himbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, pengelola gereja diharuskan melakukan proses sterilisasi lokasi tempat-tempat ibadah. Dari pantauan TVRI, pada pelaksanaan misa minggu pagi tadi, setiap jemaat yang datang wajib mencuci tangan sebelum memasuki ruang gereja. Dari pihak pengurus gereja juga mengupayakan setiap jemaat bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lain saat ibadah berlangsung. Pendeta Elizabeth PSTH dari Jemaat Immanuel Palu mengingatkan bagi setiap jemaatnya yang berpergian dari daerah yang terpapar pandemi COVID-19 agar dapat mengisolasi diri sesuai prosedur protokoler pemerintah.
di gereja GKST Immanuel Palu dalam menyikapi situasi yang ada dengan surat himbauan dari PGI dan juga dari Sinode. Kami sudah mengumpulkan pertemuan kilat kemarin ini. Disitulah selebaran telah disurati jemaat-jemaat bahwa masing-masing jemaat itu ketika ada yang berpergian keluar dan dia kembali dalam kesadaran dia harus karantina diri sendiri. Jangan jadi orang yang egois. Kadang memang prinsip manusia dia berkata jangan cuma saya mati, yang lain juga mati. Tapi sesungguhnya kalau manusia sadar dia harus karantina diri ketika dia dipulihkan, dia sehat, maka sesi keluarganya juga akan sehat. Menindaklanjuti imbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan Gereja Kristen Sulawesi Tengah GKST, mulai minggu depan semua pelaksanaan ibadah diadakan di rumah masing-masing. Tiro Lemba TVRI, Sulawesi Tengah. Ya, saudara, informasi dalam Sulawesi Tengah hari ini akan kami lanjutkan. Mari kita bersama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.